Bentar Pak, jangan arahkan Pak, kami bertanya ke ini. Saya biasanya berkomunikasi dengan ketua LO-nya gitu. LO siapa waktu LO? Ketua LO siapa? Pak Warsono. Ketuanya Pak Warsono. Warsono, ketua LO ini ya, Republik? Ya, Republik. Nah, beliau dihadirkan? Kebetulan beliau lagi sakit, jadi kami tidak bisa hadirkan sebagai saksi. Prinsipal bisa jawab ya. Prinsipal bisa jawab ya. Iya. Pak Warsono itu komunikasinya dengan siapa untuk mengetahui bahwa indikatornya baru diketahui tanggal 26, sebelumnya tidak diketahui? Ada dua nama yang bisa disebut, yaitu Pak Firdaus dengan Pak Andi Krishna. Oke. Itu ya, jadi sebenarnya yang tahu sebenarnya Pak Warsono ini ya, untuk bisa menceritakan fakta-fakta ini Pak Warsono ini. Karena Pak Bambang juga dapat info dari Pak Warsono, Pak Arfa juga dapat info dari Pak Warsono sebagai ketua LO begitu. Ya, tapi memang saya melihat tidak lancar gitu. Apa yang kita tanyakan, karena saya saksikan sendiri, saya pertanyaannya sama, Pak Warsono ada di situ. Nah, kemudian suruh menunggu sehari, 2 hari, 3 hari, kita tanyakan lagi sehari, 2 hari. Kita kan kalau LO kan biasanya memang ada yang secara teknis tunggu di mana, di KPU gitu ya. Tapi memang hasilnya seperti itu, dan saya monitor komunikasi dengan Pak Warsono lancar, tapi memang hasilnya seperti itu. Kita tanya, memang kita keluar masuk juga sudah kenal, juga agak mudah. Kita tanyakan ke LO yang sedang ada di ruangan itu, iya Pak, masih menunggu. Ya. Baik yang mulia, karena nanti statement beliau itu kami bikin cukup yang mulia. Terima kasih. Pak Bambang nggak ketemu sendiri sama Pak Firdaus, Pak Andi, atau teman-teman di helpdesk? Saya di helpdesk ketemu dengan Pak Winda, ada Pak Firdaus juga. Ya, sampean tanya sendiri ke Pak Firdaus atau Pak Warsono. Oh, jadi mendengar, melihat langsung, ya, tapi tidak ngomong langsung. Ya. Yang ngomong langsung Pak Warsono. Tapi semua substansi pembicaraan sampai duduk di depan Pak Firdaus. Ya. Begitu. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pembuktian untuk permohonan nomor register 003 garing BS-REK Bawaslu /Angkara 10 2022 antara pemohon Partai Republik dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 31 Oktober pukul 19.20 sebagai ketua majelis akan memimpin jalannya proses sidang adjudikasi hari ini. Saya Toto Haryono dengan saya Ketua Bawaslu RI Pak Bagja sebelah kanan saya, dan sebelah kiri saya Bapak Erwin Malonda sebagai anggota majelis. Selanjutnya saya persilakan kepada para pihak untuk memperkenalkan terlebih dahulu.
Pemohon silakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih Ketua Majelis yang terhormat. Perkenalkan, kami dari Partai Republik, saya sendiri Asnari, Ketua Umum Partai Republik. Saya Pak Sekjen Heru Baktiar Arifin, dan juru bicara sebelah Pak Sekjen Bapak Imam Prawoto, di sebelah Pak Imam Prawoto Pak Sekjen Arfa Hani, dan di belakang saya Bapak Bang Hadianto dan beberapa saksi dari Partai Republik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Untuk termohon silakan memperkenalkan diri dulu. Terima kasih yang mulia. Hadir dalam persidangan Ibtu Alim, kuasa hukum KPU dari Rumah Ekon, di samping kanan saya rekan kami kuasa hukum juga Bapak Adi Sunata. Kemudian dari tim KPU ada Pak Yakin Masuri, Ibu Ayu Triadindawati, Bapak Lukman Hakim, dan Bapak Ibu Megi Krisnawan. Terima kasih. Oke, demikian sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Yang pertama, acara hari ini adalah jawaban termohon ya, karena kemarin belum. Setelah jawaban termohon nanti dilanjutkan dengan pembuktian. Silakan termohon membawa jawabannya. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya, Pak Bagja bisa nunggu dulu atau? Oke, silakan. Majelis menyampaikan jawaban termohon atas permohonan pemohon dengan nomor register perkara nomor 003/PS-PSDTREK/Bawaslu/10/2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, identitas termohon dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya mengenai jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon. Dalam eksepsi, permohonan pemohon kabur atau tidak jelas karena permohonan pemohon bukanlah perkara sengketa proses pemilihan umum. Bahwa mengenai sengketa proses diatur dalam ketentuan dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terkait sengketa proses pemilu mengatur bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota. Bahwa mengenai pelanggaran administratif pemilu diatur dalam ketentuan pasal 460 Undang-Undang Pemilu. Terkait pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bahwa peraturan Bawaslu RI nomor 18 tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2019. Dalam pasal 4 menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa proses adalah angka 1, 2, dan 3 mohon dianggap telah dibacakan. Bahwa setelah memahami dengan seksama intisari dari permohonan pemohon, termohon mendapati bahwa permohonan pemohon menyoal hambatan teknis dalam tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam melakukan pengisian sipol, sehingga sudah sepatutnya dalil permohonan pemohon ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan perkara sengketa proses pemilu, sehingga menjadi tidak jelas atau obskur. Jawaban atas pokok permohonan pemohon. Bahwa apa yang telah termohon uraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban termohon. Bahwa termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon selain yang termohon akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam jawaban ini. Mengenai dalil-dalil yang diajukan pemohon, termohon menyampaikan jawaban dan bantahan sebagai berikut. Bahwa sebelum termohon memberikan jawaban terhadap pokok permohonan pemohon, izinkan kami termohon untuk menjelaskan dan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Huruf A, B, C, D, E, F, G mohon dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai kesalahan sistem informasi partai politik atau SIPOL tidak relevan, tidak benar, dan tidak berdasar akan termohon uraikan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan pemohon merasa dirugikan
Dengan adanya hambatan-hambatan selama proses pemenuhan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Republik atas penggunaan sipol sebagai alat utama dalam melakukan verifikasi administrasi, sehingga sampai dengan tenggat waktu yang telah diberikan, baik dalam waktu normal maupun penambahan waktu 1 kali 24 jam pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, tanggal 29 September 2022, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, tanggal 30 September 2022. Pemohon gagal melakukan pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa permohonan pemohon pada pokoknya menyatakan pemohon merasa dirugikan dengan adanya hambatan-hambatan teknis selama proses pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Republik atas penggunaan sipol dalam melakukan verifikasi administrasi, sehingga sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan bahkan telah diberikan waktu tambahan, namun pemohon tetap tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Bahwa termohon secara nyata telah mengundang pemohon untuk melakukan simulasi penggunaan sipol melalui surat undangan KPU RI nomor 468/02/02 -05/2022, bahwa pemohon secara nyata tidak hadir dalam kegiatan simulasi penggunaan sipol sebagaimana dibuktikan dengan daftar hadir simulasi fungsi sistem informasi partai politik tanggal 9 Juli 2022. Bahwa setelah memahami dengan seksama intisari dari permohonan pemohon, termohon mendapati bahwa permohonan pemohon yang menyoal hambatan teknis dalam tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam melakukan pengisian sipol, sementara sudah jelas dan nyata pemohon secara sengaja tidak menghadiri simulasi sipol, sedangkan pemohon sudah diundang secara layak dengan undangan sipol. Maka menjadi jelas bahwa permasalahan utama adanya keluhan pemohon karena pemohon tidak menggunakan kesempatan yang diberikan termohon untuk melakukan simulasi sipol, sehingga pemohon tidak memahami cara pengisian sipol yang dijelaskan oleh termohon. Bahwa adalah sebuah ketidakadilan jika ketidakmampuan dan tidak adanya perhatian pemohon dalam proses pengisian sipol, sehingga pemohon kesulitan dalam pengisian sipol dituduhkan menjadi kesalahan termohon yang secara nyata dan tak terbantahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemohon untuk mengikuti simulasi sipol, sehingga sudah seharusnya tidak masuk menjadi ranah sengketa proses sebagaimana diatur dalam pasal 466 Undang-Undang Pemilu. Bahwa berdasarkan pasal 54 PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik serta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 2. Dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilu dinyatakan belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap, dan atau tidak dicetak dari sipol sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1, KPU memberikan tanda terima kepada partai politik calon peserta pemilu dengan menggunakan formulir modal penerimaan perbaikan parpol. Bahwa termohon menerbitkan keputusan nomor 389 tahun 2022 tentang pedoman teknis penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPRD dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen digital atau soft file. Pemohon tetap tidak mampu memenuhi pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan. Bahwa pada tanggal 29 September 2022, termohon menerima dokumen persyaratan perbaikan dari pemohon dalam bentuk fisik atau hard copy dan digital atau soft copy. Adapun dokumen persyaratan perbaikan dalam bentuk fisik atau hard copy terdiri dari surat keputusan kepengurusan Partai Republik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Kedua, rekap jumlah surat keputusan kepengurusan Partai Republik. Ketiga, formulir model F kantor tetap parpol. Keempat, formulir model F rekap termin perbaikan parpol. Sedangkan dokumen dalam bentuk digital atau soft copy yang diajukan oleh pemohon terdiri dari yang pertama 500 file dalam bentuk Excel yang berisi data rekapitulasi nama anggota by name dan by NIK, namun tidak disertai kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Yang kedua, formulir model F rekap termin perbaikan parpol. Yang ketiga, berita negara pendirian Partai Republik nomor 15 tahun 1999 dan pengesahan DPP Partai Republik periode 2021 sampai 2026. Rekening Dewan Pimpinan Daerah Kota Tasikmalaya.
bahwa dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana huruf I di atas adalah dokumen yang sama dengan dokumen yang diserahkan oleh pemohon pada saat penyampaian hasil verifikasi administrasi pada tanggal 14 September 2022. Jadi tidak ada perbaikan. Bahwa untuk melindungi hak konstitusional bagi partai politik yang termasuk dalam masa verifikasi administrasi perbaikan, inkasu Partai Republik, termohon telah memberikan perpanjangan waktu 1 kali 24 jam untuk pemohon melengkapi dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan, yakni diberikan perpanjangan masa pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan setelah tanggal 28 September 2022. Bahwa selanjutnya, karena pemohon masih belum dapat juga memenuhi dokumen persyaratan perbaikan, termohon memberikan waktu 1 kali 24 jam sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan 389 dan seterusnya untuk dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan terhadap dokumen fisik atau dokumen digital atau soft copy oleh termohon pada tanggal 29 September 2022. Bahwa meskipun termohon telah memberikan tambahan waktu selama 1 kali 24 jam sejak waktu penerimaan perbaikan dokumen persyaratan partai politik pada pukul 06.31.23 waktu Indonesia Barat tanggal 29 September 2022 sebagaimana dinyatakan dalam tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilihan umum, pemohon tetap tidak dapat memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan dalam masa perpanjangan waktu perbaikan verifikasi administrasi pada SIPOL. Bahwa meski pemohon telah diberikan kesempatan melakukan input ke dalam SIPOL untuk melengkapi dokumen persyaratan perbaikan, namun faktanya masih terdapat kekurangan terhadap data keanggotaan berdasarkan progres pengisian data dalam SIPOL pada progres pengisian perbaikan verifikasi administrasi dengan rincian sebagai berikut. Untuk profil 16/16 100% terpenuhi. Untuk kepengurusan 34/34 100% terpenuhi. Untuk kantor 34/34 100% terpenuhi. Tetapi untuk keanggotaan 6/34 atau hanya terpenuhi 17%. Progres pengisian perbaikan verifikasi administrasi adalah data dalam SIPOL tanggal 30 Oktober 2022 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada waktu tersebut SIPOL dikunci setelah diberlakukan penambahan waktu 1 kali 24 jam. Bahwa penguncian SIPOL dilakukan setelah diberikannya penambahan waktu untuk pemohon melakukan pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan ke SIPOL, yaitu 1 kali 24 jam dari waktu dan tanggal penerimaan dokumen persyaratan perbaikan yang tercatat pada pukul 06.31.23 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 29 September 2022 sebagaimana telah diberitahukan dan disetujui melalui nota kesepahaman antara pemohon dengan termohon. Bahwa merujuk pada fakta yang ditemukan, yakni berdasarkan data log activity atau log aktivitas pada SIPOL, sampai dengan pukul 10.39 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 30 September 2022, pemohon masih melakukan aktivitas penambahan data keanggotaan sebagaimana nampak pada kolom 232272 log aktivitas. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya pemohon masih melakukan penginputan data keanggotaan sampai dengan mendekati batas waktu SIPOL dikunci pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Bahwa karena pemohon tidak dapat melengkapi sampai dengan 100% dokumen persyaratan perbaikan, sementara dokumen yang diserahkan sama dengan yang diberikan pada saat verifikasi administrasi dan dijadwalkan sampai dengan tanggal 14 September 2022, sehingga termohon tidak melakukan verifikasi dokumen persyaratan perbaikan yang disimpan dalam SIPOL. Bahwa dalil pemohon mengenai pemohon mengalami kerugian karena kesalahan teknis SIPOL, sehingga dinyatakan gugur pada suatu pengumuman oleh salah satu komisioner tanpa penetapan resmi adalah tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa termohon dalam permohonannya secara jelas dan nyata-nyata telah mengakui kegagalannya memenuhi dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL. Izin yang mulia, Ratifa yang mulia, bahwa pemohon yang benar. Kendati sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam masa verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan, yaitu dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 September 2022, pemohon masih belum memenuhi dokumen yang dipersyaratkan. Bahwa ketidakmampuan pemohon memenuhi persyaratan tersebut menjadi dasar tidak lolosnya pemohon dan tidak adanya nama pemohon sebagai partai yang lolos verifikasi
pada berita acara nomor 230 garis miring PL titik 01 titik 1 strip BA garis miring 05 garis miring 2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan tanggal 13 Oktober 2022 dan pengumuman KPU nomor 9 garis miring PL titik 01 titik 1 strip PU garis miring 05 garis miring 2022 tentang pengumuman hasil verifikasi administrasi tanggal 14 Oktober 2022 bahwa suatu dalil harus dapat dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan, yang mana dalam hal ini pemohon tidak dapat dan telah gagal dalam menjelaskan hubungan sebab akibat antara pernyataan di media massa pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan pengumuman KPU nomor 9 garis miring PL titik 01 titik 1 strip PU garis miring 05 garis miring 2022 tentang pengumuman hasil verifikasi administrasi tanggal 14 Oktober 2022 bahwa pasal 56 PKP nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPRD dengan jelas dan terang menjelaskan KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari partai politik calon peserta pemilu. Verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilu, dugaan keanggotaan ganda partai politik, dan keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Bahwa berdasarkan huruf D di atas, pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan yang pada kenyataannya dokumen tersebut tidak diperbaiki, sehingga termohon tidak dapat menyerahkan dokumen dimaksud kepada termohon. Di lain sisi, pemohon telah diberikan kemudahan dengan diberikannya ruang perpanjangan waktu 1 kali 24 jam. Bahwa pemohon telah diberikan tambahan waktu untuk melakukan pembunuhan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL sampai dengan tanggal 30 September 2022. Namun faktanya, pemohon tidak mampu memenuhi dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa pengumuman di media massa pada tanggal 3 Oktober 2022 bukanlah penyebab pemohon tidak diikutsertakan di dalam verifikasi faktual, namun hasil yang dinyatakan dalam berita acara nomor 230 garis miring PL dan seterusnya tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan tanggal 13 Oktober 2022 dan pengumuman KPU nomor 9 dan seterusnya tentang pengumuman hasil verifikasi administrasi tanggal 14 Oktober 2022 yang menjadi penentu bahwasanya hasil akhir pemohon adalah tidak memenuhi syarat. Petitum. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. Berkenaan dengan permohonan pemohon, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang nomor 2 dan 5 Yang Mulia. Yang ketiga, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berita acara nomor 230 garis miring PL titik 01 titik 1 strip BA garis miring 05 garis miring 2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan tanggal 13 Oktober 2022. Menyatakan termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Atau apabila Yang Mulia Majelis Adjudikasi Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex apo et bono. Demikian Yang Mulia disampaikan jawaban termohon. Dengan harapan Yang Mulia Majelis Adjudikasi Bawaslu dapat segera memeriksa dan memutuskan perkara ini. Hormat kami para kuasa hukum termohon dan tim KPU. Allahumma muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih termohon. Untuk selanjutnya silakan pemohon mengajukan saksi-saksinya atau ada tambahan bukti yang lain. Terima kasih Yang Mulia. Ya.
ada tambahan bukti. Ada tambahan bukti. Ya, silakan kalau disahkan dengan yang kemarin ya. Mohon di- Pemohon dulu ya, bukti-buktinya. Ini yang kemarin Ya. belum di luar tambahnya nanti. Yang kemarin dulu ya, setelah itu baru yang tambahan ya. Ini Iya. Pak terangkap ya. Nah. Oke, silakan. Pemohon, silakan termohon. Ya. Bukti P01 coba. Yang DAP pemohon DAP pemohon. DAP-nya aja. Tambahan. Daftar alat buktinya ada? Oh, oke. Oke ya. Bukti P01 berita acara nomor 202/PL011 BA05 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi tertanggal 13 Oktober. Ya ini ya. Ya. Betul ya. Betul. Oke, taruh di situ dulu. Bukti P2 ini benar ini pengumuman KPU nomor 9. Izin. Rangkapnya ada ya? Rangkapnya sudah diberikan semuanya. Rangkap sudah ya? Oke ya. Oke. Bukti P03 surat permohonan upload keanggotaan. Benar? Benar? Oke. Bukti P04 surat permohonan audiensi. Bukti P05 rekapitulasi keanggotaan 340 kabupaten kota belum diupload di Sipol pada tanggal 30. Benar ya? Ini rekapnya keanggotaan yang belum diupload. Bukan, ini rekapnya. Rekapnya ya, rekap keanggotaan dari pemohon yang belum diupload. Rekap baru 23. Itu tertanggal 30 September. Jadi pemohon memang menyatakan masih banyak yang belum diupload tertanggal 30 September. 12/10/2020. Itu yang salah apanya? Betul kalau mau dibetulkan sekarang 30 September atau 30 Oktober kalau nggak di Renvoy ini. Seharusnya 30 September sudah benar. Cuman nggak pembacaan yang tadi itu 30 Oktober. 30 September. 30 September. Yang 30 Oktober siapa yang salah? Yang dibacakan tadi. Yang dibacakan oleh Termohon. termohon. Oh ya nanti dicek lagi ya termohon ya. Nanti di kesimpulannya di Renvoy ya. Dengan ya. Iya. Ya kalau sekarang kan masih September ya. Iya. Oktober. Tanggal ini. Datangnya di bawahnya ya. Iya. Ya. P07 tangkapan layar indikator progres pengisian sipol yang ini benar? Ini P08 berita tayang Kompas benar Mas?
Oke. Oke ya. Tambahannya ada? Daftarnya dulu, daftar alat bukti tambahnya. Kopinya dikasihkan termohon. Tambahan alat buktinya. Kopi daftarnya aja. Daftar alat bukti aja. Berat nanti Pak. Harusnya P, Pak. Ini kok kodenya harusnya P ya, pemohon. Ini kok Q? Siapa yang membuat ini? Itu kesalahan dari kami. Oke, kalau gitu kita renvoy. Dianggap kalau itu tadi kan P ya. Iya. Biar nggak ngulang lagi ini P1 ya. Ya, baik. P1.01 artinya ini yang tambahan. Ya. Ya oke ya, tolong di renvoy. Mana ada lagi sampean juga merenvoy juga biar sama-sama. Iya, ada tanda tangan. Atau P Q nggak apa-apa ya. Ya P Q kita aja artinya P titik Q ya biar nggak mengubah lagi. Ya semuanya tambahin Tinggal ditambah P, Pak. P semuanya ya sepakati ya. Kawan-kawan jangan bikin aturan sendiri ya Mas. Baik, siap. Yang mulia. Sebelumnya saya nyatakan di muka persidangan yang daftar alat bukti Q diganti P Q 0.1 sampai P Q 10 ya. Ini untuk alat buktinya, daftarannya bukti ya. Oke, kita mulai mana? Saya yang ngomong sampai yang menyebutkan ya. PQ 01 pembukuan rekening daftar rekening pengurus daerah DPD Partai Republik 3 rangkap. Nanti rangkapnya dikasih ya. Ini asli. Ini asli. Yang asli dulu. Sendiri ya, nanti kasih ya. Q 01 akhirnya menjadi PQ 01. Iya, P01, P02, P03. Selanjutnya kan yang pertama kan P08 terakhir. Oh ya, tadi kan sampai P08, sekarang PQ 09 ya, yang 01 berurut dari 9 ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Nggak usah pakai Q, Pak. Dihapus saja ya Q-nya ya. Langsung P aja ya. P09 ya. Ayo dicoret sama-sama. Jadi P09 P9 ya. Iya, ada kosongnya ada ya. Iya, P09. P09, P010, P011, P012, P013, P014, P015, P016, P017, P018. Benar ya? Sudah dicek sama-sama? Mas P018 ya terakhirnya ya? Oke. Tanda tangan referee. Oke, ya cukup itu ya, tasnya cantik. Ya, silakan ya. Beri tambahnya P09 sampai P018. Oke, ini sudah siap. Langsung dicoret ya. Sekarang P010 berita acara tidak berfungsinya upload rekening sipol, tidak berfungsinya upload surat keterangan kantor. Oke, Mas. Perangkapnya ada ya. Ini partai ya. Ini partai semua ya? Ya, Yang ini partai semua ya? Iya. Ini admin ya. Ini ada berapa? Itu 37. 27 orang. Sekitar segitu.
Iya, tim admin dan operator Pak. Ini T10. P berapa? T10. S10. T10 loh. Ini kok tidak berpunya upload rekening pada Sipol. Iya. Tapi isinya apa itu? Berita acara dari partai. Berita acara bahwa tidak pada saat itu. Oh, lalu ada itu tadi ada akunnya timnya. Oh, oke. Ya, oke ya gitu ya. Oke. P011 data Sipol TMS pada DPW yang seharusnya berstatus MS. Susunan pengurus DPW, SK pengurus DPW, rekening DPW, validasi mobil banking terhadap rekening. Oke. Oke, ya. Catatan dulu. Coba dicek termohon. Sana. Kalimantan Utara. Maju Serot. Kalimantan Utara, Maju Serot, Hilir Bulungan. Ini membuktikan bahwa susunan pengurusnya MS semua. Tapi di berita acaranya TMS. Kecamatan Abipura. Yang mana? Yang P11. Satu divisi ya. Iya, betul. DPW Jadi, Kader. yang kemudian statusnya TMS, kita melihatnya statusnya harusnya MS. Oke, ya. Bengkulu. Bengkulu. AI. Atas nama AI Indonesia. Oke, Bengkulu ya. Maluku Utara. Pansel Logistik. Pakabun. Halmahera. Sambil itu saya tak melihat yang ini ya Bang Irin ya. Oke. Coba P12 data Sipol TMS pada DPD yang seharusnya berstatus MS. Susunan pengurus DPD, SK pengurus DPD, rekening DPD, validasi mobil banking terhadap cek. Satu. Langsung dengan saja. Silakan. Zaman ganti sejak biar dilihat satu, sore dilihat. Catat ya. Riau. Ya. Siap. Ini ada berapa ini dari sebutkan jumlahnya ini. Terus rangkap aja. Ini berapa jumlahnya ini? Set. BPD. Jumlahnya berapa berarti? Bank Riau. Bank daerah. Sulawesi Barat.
Sudah 26 rangkap ya. 13, 26. Jakarta. Oke. Oke, itu saja dulu. Termohon bisa dibagi timnya, ada yang ngecek ini, ada yang ini, karena ini banyak nih. Ya, kurang berapa itu? Ada berapa lagi? Masih ada 6, tapi yang total 1. Oke, timnya dibagi 2 ya. Tim meja sini. Saya satu aja. Pemalang. Sebelah sana ya. Itu jadi, oh jadi ini. Mas, tolong sebelah sini ini cek. Itu tadi ini coba dicek yang ini ya. Pak, Saman sebelah sini. Ini yang Checklist ada nggak? checklistnya dikasih ya. Mas ada rangkapnya lagi. Ya. Data sipol TMS pada DPD yang seharusnya berstatus MS. Yang ini 26 rangkat ya. Oke, Pak Saman yang P13. Data sipol TMS pada DPK yang seharusnya berstatus MS. Susunan pengurus DPK, SK pengurus DPP. Ini cek. Berapa? Bawa di sana, saling cross check. Susunan pengurus DPK dan SK pengurus DPW. Opsi Selatan. P13. Pak ini Pak, P13 Pak. Jadi satu Pak. Ya. Ini satu-satu ya. Ya P13. Sebenarnya P13 05 P. Pasnya P13. Ada checklist lain nggak? Saya. P13A. Checklist lain. Ini juga nggak sama. P13 ya ini ya. Pokoknya di depannya nanti disesuaikan itu. Untuk penamaan itu biar sama. P13. Ada checklist lain nggak? Saya checklist. Karena ini nanti alat bukti di permohonan ini juga juga nanti. Ini udah checklist nomor berapa? Yang 13. 13 ada? Itu sudah tinggal 14 berarti. 14 ada? 13 14. Oke, sini aja. Ini sampai P13 ya. Iya, keterangan satu. Sana 14. Di pemohonnya sudah disebutkan juga bukti P13Q05 apa enggak di permohonannya? Nggak ada. Hanya mengidentifikasi saja bahwa ini datanya nanti ya. Oke. P14, ini 14 ya? Ini 14 ya. Oke. P14 itu surat keterangan sakit kecelakaan kendaraan motor yang menimpa operator sipol Partai Republik kronologi kecelakaan. Oke. Ini nanti ini nanti diperbaiki. Karena ini juga sampai ini diperbaiki. Oke. P14 ya sudah ya. Ya clear P14 sorry. Sekarang P15. Ini jadikan satu. Ini mana ini? Ini jadikan satu ini. P13 jadikan satu ya. P15 berapa rangkap? Ini aja. P15 satu ya. P16 surat permohonan berkas keanggotaan Partai Republik
Oke. Oh enggak, ini masih T15. Karena ini yang TMS, ini yang MS. Oh. Nanti kalau ada kesalahan sampean yang bertanggung jawab loh ya, karena Siap. ini hanya data studi kasus MS menjadi TMS. Ya betul. Itu P15. T15 betul. Ini yang MS, ini TMS. Pada kondisi yang MS kenapa? Kemudian Kenapa menjadi dalam TMS? kondisi yang sama menjadi TMS. Iya, tidak ada perubahan penginputan dari kami. Sampean di permohonannya buktinya pakai Q apa pakai P? Pakai P, menggunakan P. Ya. P15. Misalnya begitu. Iya. MS. Iya. Ada perbaikan permohonan enggak? Karena gini nanti termohon, pemohon nanti juga bingung. Sementara sama menyebut P15, tapi di sini ada P, Q, MS, P, Q, TMS, P08A. Oke, nanti dulu kita selesaikan satu persatu aja. P17 sekarang. Surat pernyataan kesanggupan mengadakan rekening sejumlah DPD yang menggunakan rekening DPP. Ya. P17 ya. P18 sekarang. Surat perbaikan permohonan sengketa proses pemilu. Oke. Sudah. Terakhir, Apa ini? surat perbaikan permohonan. Loh ini sama surat perbaikan permohonan P18. Surat pernyataan. Surat perbaikan permohonan sengketa. Yang benar. Surat perbaikan atau pernyataan. P18 ini. Surat persyaratan kesanggupan P17 tadi. Iya. Dah, ini aja, saudara. Sesuai. Biar dia memperbaiki, kan masih ada permohonannya nih ya. Buktinya kita kembalikan, dia memperbaiki dulu aja. Besok kan ada pembuktian lagi kan ya. Nah, yang pembuktian kita menyempurnakan permohonan dengan perbaikan yang kedua. Ya, kita kembalikan aja ya. Berarti sidang hari ini di Nggak, sidang tetap saksi, memeriksa saksi aja, ya kan? Bukti besok. Besok sekalian memperbaiki permohonan dan bukti aja. Nah, Kan tidak berubah, permohonan tidak boleh berubah ya, karena sudah masuk cadangan ya. Kalau nanti permohonan dikembalikan nanti obskur namanya nanti, karena perbaikan lagi. Jadi tidak memperbaiki permohonannya, hanya memperbaiki kode bukti dan alat bukti. alat buktinya. Ya. Kalau boleh rusak lagi nanti, jawab. Kita obskur. Gitu loh. Karena dirubah lagi itu loh. Jangan merubah-rubah, tidak boleh. Ya. Karena ini yang susah, kasihan sampean juga. Kasihan termohon jawabnya bagaimana. Sampean juga membuktikan namanya sampean masih P. Di sini PQ. 04 ini tadi ada PQMS. PQTMS. Sampean juga bingung nanti membuat kesimpulannya. Saya membantu sampean membuat kesimpulan sehingga termohon kita bisa mencari bukti-bukti material yang bisa dimengerti. Oke ya. Ini dikembalikan ya. Saya kembalikan semua kecuali yang baru, yang ini enggak, karena sudah clear ini. Ya. P1 sampai P07 tidak dikembalikan, ya. Yang ketiga kembalikan, yang tambahan, ya. Oke, kita kembalikan. Ya, semua rangkapnya kita kembalikan. Beliaunya biar mengubah klipnya, sehingga nanti sambil codingnya di permohonan. bisa sidang malam ini di sekalian atau bagaimana? Jangan, sekarang ini sidangnya saksi, bukan saksi. Sampean besok kan waktunya termohon untuk pengesaksinya. Termohon mempersiapkan saksinya, sampean menyerahkan perbaikan permohonan codingnya saja dan daftar alat buktinya. Bisa dimengerti? Mas termohon bisa dimengerti? Jadi saya nyatakan pembuktian hari ini untuk pemohon
P01 sampai P07 tetap. Lalu tambahan alat bukti dan coding permohonan diganti untuk sidang permohonan buktian besok. Hanya mengubah coding dan alat bukti. Ya, oke. Silakan. P07 sampai P08 ya. Tetap yang lainnya saman bawa kembali untuk diperbaiki. T-nya tetap. Sekarang ya. Sekarang T bukti ada perbaikan. Betul, lagi ada perbaikan. Oke, silakan mana ya. Pemohon ini bukunya T ya. Kita selesaikan T. Kita kembalikan. Oke, sudah ya. T1 berita acara nomor 230 tentang rekapitulasi. Monggo Mas dilihat, diperiksa. Taman cek Mas Arafah. Pak Arafah ini juaranya nih meriksa-meriksa ini. Lampiran 4-nya. Cek lampiran 4. Coba cek lampiran 4-nya. Berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tanggal 13 Oktober. Pasti ada lampirannya. Lampiran 2 ini, tanggung KA. Ini lampirannya ada berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5? Sesuai dengan yang ada di Sipol. 1 sampai 5 tidak? Sesuai dengan sekolah itu adanya. Coba kita Itu yang kita sampaikan, Pak. Disampaikan sesuai ada di Sipol. Lampiran 4 nggak ada ya? Lampiran 4 nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Oke, lampiran 4 Lampiran 4 harusnya seperti ini. Iya. Ini cuma 1-2 ini kalau nggak salah. Lampiran 4 itu keanggotaan kan? Keanggotaan. Ini tidak ada. Berita acara tentang keanggotaan. Oke. Ya. Di forum mediasi ada. Oke, rangkapnya sudah ada ya. Nanti dikasih ya pemohon ya. Kan sudah ada rangkapnya. Dikasih nanti kan sama dapat nanti. Daftarnya Pak, kalau buktinya enggak? Udah, ya, daftarnya yang penting sehingga bisa membuktikan dia ya. T2 pengumuman nomor 9 PL tentang penghasil verifikasi administrasi tanggal 14 Oktober. Membuktikan termohon telah menerbitkan pengumuman perihal hasil verifikasi administrasi. Dicek. Kalau ini ya. Cuman kalau ini saya minta ini mesti. Untuk T1. T1 kan sama-sama punya. Kan bisa dilihat. Justru di situ sebenarnya persoalan. Ya nanti diminta. Ya, nanti. Nggak bersih, nanti Itu dibuka. bukti sudah disampaikan, itu yang ada gunakan. Nanti Saman mintakan itu di muka nanti kan supaya Saman bisa membuktikan itu. T3 surat undangan KPRI nomor 468 Mutiara termohon telah mengundang pemohon untuk mengikuti kegiatan simulasi. Oke. T4 daftar hadir simulasi membuktikan pemohon tidak hadir memenuhi surat undangan. Sama dengan bilang gitu. Sama ya? Ini undangannya tetap aja Pak. Daftar hadirnya. Memang tidak hadir, Pak. 9 Juni undangannya. Ya, Daftar hadirnya 9 Juni. Iya. Diundang tanggal 9. tidak hadir tanggal 9. Hadirnya tanggal 9. Pelaksananya tanggal 9. Oh, tanggal 9. Oke, udah ya. Oke. T5 progres pengisian perbaikan verifikasi administrasi. T6 keputusan KPR nomor 389 membuktinya ada aturan penambahan waktu oleh pemohon kepada pemohon perihal penyerahan dokumen.
Bentuknya dokumen digital softfile ada. Softfile-nya mana ini? T6. Bukan Pak, itu nama nama keputusan. itunya, nama keputusan. Oh, oke, T6 ya, keputusan ke-89. Oke ya. T7 tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan partai calon peserta pemilu tanggal 29 pukul 6.31. Tanggal 29 pukul 6. Ya. Sudah dimengerti ya bukti-bukti yang ada? Ya. Ini T8 ya. Tanda terima dokumen model F rekap Febrin perbaikan kartu. Rekap. Oke. Tertanggal 30 September. T9 buku tamu tanggal 14. Oh, yang waktu datang malam-malam. Ya, buku ini menunjukkan Partai Republik datang pada tanggal 28 pukul 23.17. Salah ini tapi betulnya. Ya, nanti dibenarkan di situ apa yang salah, apa yang benar. Silakan. T10 log aktivitas Partai Republik. Bukti ini menunjukkan kegiatan Partai Republik setelah melakukan perbaikan dokumen persyaratan. Prestis ya. Jadi dengan demikian sudah diketahui bukti-buktinya. Ada satu lagi. Nota kesepakatan tentang pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan partai politik dalam peserta pemilihan umum tanggal 30 September. Ya. Nomornya ada nomor. Ada tanggal lain. Ini hanya tanggal 30 September. Oke ya, sebenarnya. Oke, termohon. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kemudian dapat pengesahan alat bukti T1 sampai T11. Silakan. Oke, terima kasih. Pemohon, silakan saksi yang mau diajukan siapa, saksi ahlinya ada, saksi faktanya siapa, berapa orang, silakan. Seperti diketahui tadi ada pertanyaan soal alat bukti, silakan diperdalam di pembuktian ini, ya. Oke, silakan saksinya diajukan. Mohon ke ambil. Daftar saksinya. Daftar saksinya. Daftar saksi. Ya, berapa? 4 orang ya. Pak Rafa, Pak Furhon, Pak Winoto, Pak Bambang Herdianto. Sumpah. Bisa menyumpah suaranya. Selamat. Agama Islam semua.
Selesai. Bawa KTP aslinya? Nggak mana? Nggak? Saya di security. Oh ya. Sesuai nomor urut ya. Pak Furhon. Ya, sebelah sini. Pak Arafa sebelahnya. Pak Winoto, ya. Pak Bambang Hedianto. Wajahnya. Termohon percaya ini sudah diperiksa. Siap yang mulia. Wajahnya tetap tidak berubah, hanya KTP-nya yang ditinggal. Bersedia disumpah? Bersedia. Dengan cara Islam? Ada yang lain? Tidak ada? Oke, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenar-benarnya. Terima kasih, silakan kembali. Silakan pemohon untuk memperdalam kesaksiannya. Terima kasih yang mulia. Izinkan kami menyampaikan bahwa yang pertama memang permohonan kami pada dasarnya tidak ingin masuk di dalam forum adjudikasi, tapi karena memang akhirnya dibawa oleh Prof. Habibuddin masuk ke adjudikasi, akhirnya kami akan masuk ke adjudikasi. Sehingga kami ingin menunjukkan kepada majelis adjudikasi yang terhormat tentang bagaimana rapor Partai Republik di dalam verifikasi administrasi dan bagaimana komisioner atau termohon yang dalam hal ini adalah komisioner KPU telah melakukan tindakan yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Yang pertama, saya ingin kesaksian saudara Arfaradi terkait dengan pengisian sipol, yaitu tentang profil kepengurusan kantor dan keanggotaan. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa sesuai juga dengan yang disampaikan oleh termohon, apakah benar memang profil Partai Republik di dalam sipol ada 16/16 atau 100%? Tolong dijawab pakai mikrofon. Betul. Ada mikrofon. Dia belajar depan. Benar ya? Untuk kepengurusan 34/34 atau 100%. Iya, betul. Ya. Untuk kantor 34/34 atau 100%. Iya, betul. Ya. Dan keanggotaan 6/34 atau 17%. Iya, betul. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada sidang majelis, mengapa keanggotaan ini 6/34%? Apa yang terjadi dengan sipol? Mungkin juga dijelaskan kalau misalnya di dalam berita acara yang dikeluarkan oleh KPU atau oleh termohon itu tidak memiliki lampiran keanggotaan atau lampiran 4 Permin Parpol. Maaf ya,
ya, saya harus menyampaikan dulu ke pemohon mengenai materi persaksian yang akan saya sampaikan ya boleh. Jadi sebenarnya untuk saya Pak akan melakukan persaksian berkaitan dengan mengenai PMS-nya status kantor kami di 49 DPD dan 1 DPD. Jadi berkaitan dengan kantor yang akan saya bisa persaksikan ya. Silakan. Kantornya kenapa? Kalau itu tertulis, Ya, singkat saja. Kalau itu nanti tambahkan di bukti aja bahwa keterangan sampean tertulis. baik ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan berita acara 230 lampiran sublampiran 5 di situ dapat kita temui penjelasan lengkap tentang bagaimana status kantor Partai Republik baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Di dalam sublampiran 5 ini telah kami lakukan pencermatan, kemudian dari hasil pencermatan itu telah kami buat dalam suatu kesimpulan di mana di dalam lampiran model 5 di dalam lampiran model 5 mengenai surat keterangan kami telah terjadi PMS di 1 DPW atau kepengurusan tingkat pusat dan 49 DPD atau kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Keterangan yang tercantum secara di beberapa daerah ini memiliki pola yang sama, di mana di dalamnya tertuliskan adalah dalam lampiran model F kantor tetap tidak terdapat alamat kantor itu di DPD Kabupaten Biren. Berikutnya pola yang terjadi dan dituliskan dalam keterangan lampiran 5 itu akan terus memberikan keterangan bahwa DPD kami atau kepengurusan tingkat kabupaten kami itu akan selalu membunyikan di dalam lampiran model F kantor tetap apabila tidak terdapat alamat kantor DPD untuk 49 DPD yang dinyatakan PMS. Dari pola ini, dari hasil pencermatan yang kami lakukan, maka jika 49 DPD dituliskan keterangan yang menyatakan bahwa dalam lampiran model F kantor tetap, maka seharusnya ini akan berdampak sistematis dan masif PMS ke seluruh keterangan kantor tetap Partai Republik di 34 provinsi dan 490 kabupaten kota. Tapi di dalam lampiran model 5 ini hanya berdampak kepada 1 DPD dan 49 DPD. Yang perlu ingin kami sampaikan di sini adalah ada ketidakcermatan di dalam pemeriksaan status kantor di kepengurusan tingkat provinsi dan kepengurusan tingkat kabupaten kota. Itu yang ingin kami sampaikan. Silakan. Ya, sebenarnya kami ingin Bapak Arfa untuk selain persoalan kantor adalah masuk di keanggotaan. Jadi